Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, masih ada kesempatan kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon bijaksana, hikmat pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami kembali bersyukur kepadamu. Berterima kasih untuk segala kebaikan. Karena kami mendapat kesempatan lagi membaca, merenungkan, merefleksikan, dan melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, agar prinsip-prinsip kebenaran dapat kami terapkan dalam keseharian kami. Bukan untuk kami tahu dan mengerti saja, tapi kami mau melakukannya dengan kekuatan dari Roh-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya hikmat dan penyertaan-Mu menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca renungkan diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintah roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, menyimpannya dalam hati, dan yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema yang saya ingin sampaikan dari perikop ini ialah setan diusir, hidup baru diperoleh. Setan diusir, hidup baru diperoleh. Kisah ini ditempatkan oleh penginjil Lukas dalam dua peristiwa yang sangat unik. Yang pertama, kita lihat sebelumnya
Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Dengan kuasa dan kekuatan dan otoritas Tuhan menghardik, memberhentikan angin ribut dan menenangkan kondisi yang ada di danau. Dan orang-orang yang ikut di dalam perahu itu mendapatkan ketenangan. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas alam, bumi, dan segala isinya. Tidak ada satu inci pun yang mana Tuhan tidak berkata, ini milikku. Ia berdaulat dan berotoritas atas alam, atas segala sesuatu yang terjadi di bumi ini. Dengan kuasanya, ia memberhentikan angin ribut. Dan itu bermanfaat bagi murid-muridnya, bagi banyak orang. Bagian kedua, yaitu setelah peristiwa orang gila atau orang yang dirasuk setan itu diusir darinya setan-setan dan hidup yang baru dimilikinya, yaitu di ayat 40-nya sampai dengan ayat yang ke-56. Di dalam ayat ini, penginjil Lukas menuliskan kisah seorang anak yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dengan kekuatan dan kuasa yang hidup dan yang menghidupkan itu, anak yang sudah meninggal itu diberikan hidup dan kehidupan yang baru. Dengan kata lain, seluruh kehidupan ada di dalam tangan Tuhan, dan seluruh kehidupan itu dikaruniakan Tuhan menurut kehendaknya. Orang yang meninggal itu diberikan hidup yang baru, diberikan kehidupan lagi oleh Tuhan. Alam ditaklukkan, hidup dikaruniakan. Dalam dua kisah yang ada di antara kisah orang gila atau orang yang kerasukan setan, dipulihkan hidupnya oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita telusuri ayat-ayat yang baru saja kita baca. Setelah kita memperhatikan posisi ayat-ayat yang kita baca itu, di mana Tuhan menyatakan kuasanya untuk menaklukkan dan mengendalikan alam, dan Tuhan menyatakan kuasanya untuk memberikan hidup dan kehidupan bagi manusia. Tentunya kita perlu tahu kekuatan dan kuasa yang datangnya dari Tuhan itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan berasal dari siapa atau menggunakan apa, tetapi dengan perkataannya, kuasa Tuhan dinyatakan. Sama seperti Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan berfirman, maka semua menjadi ada dari tidak ada, termasuk memberi hidup dan kehidupan. Di dalam pasal sebelumnya, khususnya pasal 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus menyampaikan visinya untuk diterapkan dalam pelayanannya. Ia mengatakan dan menyampaikan firman-Nya yang dikutipnya atau diambilnya dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas mengutip apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan ini menjadi dasar untuk kita mengerti pelayanan-pelayanan Tuhan di bumi ini. Di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 39, kisah ini ada di tanah orang Gerasa, di seberang Galilea. Mari kita telusuri satu bagian demi satu bagian dari ayat-ayat ini. Dalam kisah ini, kita melihat ada 4 pihak yang ditampilkan dalam kisah ini. Pihak pertama adalah Tuhan Yesus yang dengan sengaja
dengan inisiatifnya sendiri mencari orang-orang yang terhilang untuk kembali kepadanya. Pihak kedua adalah orang yang kerasukan setan, dibelenggu dan dinyatakan gila atau mengalami suatu kerusakan mental dan berada di pekuburan. Diasingkan dari hubungannya dengan sesama, diasingkan dari keluarganya, dan berada di tempat yang sepi, sunyi, dan menakutkan. Pihak ketiga adalah setan dan roh-roh jahat lainnya yang selalu berupaya mencari, mengusahakan untuk menipu, untuk melakukan pembunuhan, merusak, dan sebagainya kepada manusia, supaya manusia tidak kembali kepada Tuhan, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan kesucian. Pihak keempat adalah sesama manusia, yang ternyata lebih mementingkan kehidupan sosial ekonominya dan kenyamanan di dalam kehidupannya daripada apa yang seharusnya mereka dapat lakukan atau kerjakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita telusuri satu persatu pihak-pihak tersebut. Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia, ia aktif menaati perintah Allah Bapa, mengikuti semua hukum Taurat, menjalankan kehendak Allah Bapanya, dan menyatakan, memproklamasikan kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera. Membawa semua orang kepadanya dan menyatakan penebusan untuk hidup yang baru. Ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus kita yang berdosa, untuk memberi hidup yang baru dan menjadikan kita milik kepunyaan Allah, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menyebut dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa di surga. Dalam pelayanan-pelayanannya, bukan hanya mengajarkan firman Tuhan dan memproklamasikan kebenaran firman Tuhan, ia juga melakukan pelayanan-pelayanan yang menyatakan kuasanya, mukjizat, tanda-tanda keajaiban, dan terlebih khusus dalam kasus ini, pengusiran setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Kuasa, otoritas, kekuatan yang ada pada diri Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dipenuhinya dia oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menyatakan kemenangan atas setan dan roh jahat. Ia dengan kekuatan kata-kata firman yang disampaikannya, ia memberikan kemenangan atas setan-setan tersebut, dan setan-setan itu dikalahkan. Yang kedua adalah orang-orang yang kerasukan setan, atau yang mengalami penderitaan, kesusahan hidup, dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang sampai sebegitu menakutkan dan mengerikannya orang tersebut, sehingga harus diikat dan harus diasingkan dari keluarganya, dari masyarakat, dan ditempatkan di pekuburan yang sunyi, sepi, dan menakutkan. Ini untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengalami keadaan yang menakutkan, dibelenggu oleh kuasa kegelapan, yang tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri untuk lepas, bebas, dan kembali normal. Yang dipisahkan hubungannya dengan keluarga, dengan masyarakat, bahkan dipisahkan dengan lingkungannya sehingga ia tidak memiliki manfaat lagi dalam kehidupannya. Sampai nanti meninggal dunia. Betapa menakutkan dan mengerikannya manusia diperlakukan oleh si jahat. Tentulah ia punya sebersit harapan untuk bisa bebas lepas dari kendali si jahat. Karena si jahat itu sudah merasuki, menguasai, menaklukkannya. Tetapi apa daya, bukan hanya kekuatan kuasa dosa yang membuat ia tidak mampu melawan si jahat, tetapi memang si jahat itu sudah mencengkramnya sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak berdaya sama sekali. Nampaknya mempunyai kekuatan untuk memutuskan rantai-rantai besi yang mengikatnya, tetapi sesungguhnya orang itu berada di dalam kegelapan yang mengerikan. Tentulah
Kita tahu orang seperti ini, kita sendiri tidak mungkin bergaul dengan mereka yang seperti itu. Kita sendiri sadar kalau kita mau bergaul atau berteman dengan orang seperti itu, maka kita sendiri kena dampaknya. Berbahaya sekali. Dan adalah wajar kalau keluarganya, masyarakat menyingkirkannya, meninggalkannya. Namun, betapa menyedihkan dan menakutkannya dan mengerikannya keadaan orang itu, tentunya keluarganya juga sangat sedih sekali. Bayangkan, pikirkan kalau itu terjadi pada diri keluarga kita. Apa yang kita lakukan? Mungkin rasa malu, mungkin juga menyendiri, tidak mau lagi bergaul dengan masyarakat lain, keluarga yang mengalami kesedihan. Karena situasi seperti itu. Yang ketiga, setan. Setan tahu siapa Yesus Kristus, adalah anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu posisi dia, keadaannya yang akan segera ada di api neraka pada waktunya. Setan tahu bahwa kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada satu orang pun atau kekuatan manapun, tidak ada kekuasaan dan kekuatan setan pun yang dapat mengalahkan Tuhan. Setan tahu bahwa apa yang dilakukannya untuk merusak manusia, dan itu Tuhan tidak suka. Itu Tuhan tidak senang. Itu Tuhan sangat marah. Setan tahu hal itu. Tetapi yang namanya si jahat dan roh-roh jahat tidak pernah berhenti sampai pada waktunya dia di api neraka untuk selamanya. Itulah sebabnya setan walaupun dia sudah diusir dari orang yang kerasukan setan, ia akan terus mencari orang-orang yang dapat dipengaruhi, yang dapat ditipu, yang dapat dikendalikan olehnya untuk melawan Tuhan dan merusak sesama. Sesama manusia maksudnya. Karena itu, permintaan setan sebenarnya adalah permintaan yang tidak mengatakan, oke, saya mundur dan tidak mengganggu lagi manusia. Tidak. Tapi permintaan itu sebenarnya sedang mengatakan, iya, setan itu dan roh jahat itu mengaku kalah dan tidak berdaya. Dia masuk ke babi-babi. Ingat, Bapak Ibu Saudara, roh itu bersifat kekal, walaupun roh itu ciptaan. Ada dua ciptaan yang entitasnya yang bersifat kekal rohnya, yaitu manusia dan malaikat. Termasuk di dalamnya malaikat yang jatuh, yaitu setan-setan itu. Sehingga ketika diusir atau disingkirkan, roh-roh jahat itu tetap eksis, ada. Dan dia bisa masuk ke tubuh yang lain, merusak, merasuki, menguasai. Dalam hal ini, ia menggunakan apa yang dia mau untuk merusak babi. Membuat babi itu akhirnya mati lemas. Tentu di balik itu ada tujuannya. Tujuannya itu akan terlihat pada kisah berikutnya, pada ayat-ayat tadi. Dengan matinya banyak babi yang sedang diternak oleh para peternak, itu menimbulkan kegaduhan, dan kegaduhan itu berdampak pada satu kesimpulan bahwa kehadiran Yesus membuat kehidupan sosial ekonomi, ketenangan masyarakat, atau kehidupan yang ada selama ini menjadi terganggu. Itu cara setan merusak. Jadi bukan hanya satu orang yang diasingkan, disingkirkan, dirantai dan dibelenggu, tetapi pihak keempat ini yang menjadi sasarannya, yaitu dengan cara ia memang kalah, tidak mungkin melawan Tuhan, tetapi juga sekaligus saat yang sama ia berlaku licik dengan meminta masuk ke dalam babi, dan akibatnya babi-babi itu mati lemas, dan dampaknya masyarakat di situ tidak menerima Yesus untuk memberikan firman Tuhan kepada mereka. Jadi ini pihak hanya lebih mementingkan perut mereka, lebih mementingkan kehidupan dunia ini, tapi tidak memperhatikan bagaimana mereka pun sedang berada di dalam tipuan dari si jahat. Sehingga mereka tidak lagi dapat mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan ditolak di kampung itu, di kota itu, di wilayah itu. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik
dari respon orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dengan masyarakat. Orang yang sudah diusir setannya dari dirinya oleh Tuhan, di dalam namanya, di dalam kuasanya, itu dipulihkan. Dan akhirnya, ia sendiri mengucap syukur atas hal itu, lalu meminta ikut Tuhan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya kepada banyak orang. Tetapi Tuhan mengutusnya untuk kembali ke rumahnya. Mengapa? Karena memang Tuhan mengendaki di wilayah itu ada firman yang diberitakan. Ada kebenaran yang dinyatakan. Tetapi Yesus sendiri Tuhan tidak lagi diterima. Lalu siapakah yang mau memberitakan firman? Ada satu cara dan satu jalan yang Tuhan sudah sediakan. Dengan mengusir setan dari orang yang kerasukan itu dan memulihkan hidupnya dan memberikan hidup yang baru sehingga ia mengalami kebebasan, pembebasan dari belenggu si jahat, dan orang itulah yang diberikan kuasa, otoritas, kekuatan dari Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan 4 hal bagian yang kita sudah dengarkan, maka kita perlu melihat prinsip-prinsip apa yang dapat kita terapkan dari kisah ini. Yang pertama, prinsipnya adalah kuasa, kekuatan, dan otoritas Tuhan Yesus yang berdaulat mutlak atas alam, hidup, dan yang memulihkan, memperbaharui hidup seseorang tidak berubah kekal selama-lamanya. Karena ia adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang benar, yang benar-benar tepat, benar-benar mengerti sedalam-dalamnya, karena kita memiliki hubungan dekat dengan Dia, maka pengenalan itu memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita untuk kita sepenuhnya menaklukkan diri kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang menyatakan kuasanya di dalam dan melalui kita. Dengan kekuatan dan kuasa dan otoritas yang datangnya dari Tuhan, kita dapat dijadikan olehnya. Yang kedua, yaitu kita menjadi mitra pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, prinsip kedua ini penting untuk gereja Tuhan di sepanjang abad sampai saat ini. Yaitu kita yang dibebaskan oleh Tuhan dari belenggu dosa, belenggu setan, dan belenggu maut. Kita yang diberikan karunia hidup yang baru oleh Tuhan. Dijadikan mitra pelayanan untuk memenangkan banyak jiwa yang lain. Saya pernah mengalami pelayanan-pelayanan seperti itu. Bagaimana dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan Yesus, saya melayani orang-orang yang terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, dan mengalami ketakutan. Ada kalanya saya melihat orang-orang itu yang sakit, tapi faktanya bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi jiwanya terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Penebus, kuasa roh jahat itu diusir dan disingkirkan, sehingga orang yang sakit itu bukan saja pulih tubuhnya dari sakit penyakit, tetapi lebih daripada itu, jiwanya lepas bebas dari kuasa kegelapan, sehingga ia dapat memuji-muji Tuhan sambil menikmati pertolongan Tuhan untuk pemulihan tubuhnya. Ada juga orang-orang yang selalu berupaya menyembah berhala, kuasa kegelapan, pergi ke dukun, bahkan menyembah yang mau dijadikannya idolanya, lalu kemudian dia kerasukan setan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, orang tersebut mengalami pemulihan, dibebaskan dari belenggu setan, karena orang tersebut menerima karunia dari Tuhan, dan setan-setan dikalahkan karena nama Tuhan Yesus ditegakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan-setan itu, roh-roh jahat itu diusir keluar, dipatahkan kuasanya, dan belenggu-belenggu diputuskan, sehingga orang tersebut kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan memuliakan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ada banyak pelayanan yang kita sering hadapi. Kita harus ingat bahwa setan tidak pernah tinggal diam membiarkan kita santai dan tenang-tenang saja di dalam melakukan pemberitaan Injil,
menyaksikan keadilan, kebenaran, dan kesucian hidup, setan akan berupaya mencari tahu, mencari celah, bahkan memberi perangkap untuk kita terbelenggu, kembali berada di dalam cengkraman. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai mitra pelayanan yang Tuhan karuniakan kehormatan ini, waspadalah dan jagalah hati, jangan kita ikut-ikutan lagi terlibat di dalam perdukunan, peramalan, bahkan menyembah leluhur, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Semuanya harus dengan sengaja kita singkirkan itu, kita tolak itu, dan dengan sengaja pula kita menyatakan kemenangan-kemenangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita juga dengan sengaja juga melakukan pelayanan-pelayanan seperti orang yang sudah dipulihkan ini, keliling dari desa ke desa, kota ke kota, mengenai perbuatan Allah atas hidupnya, kuasa Tuhan yang dinyatakan dan dialaminya, untuk orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di tempat-tempat yang dia jumpai, kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Yang ketiga, prinsip hal yang penting adalah kita harus mengetahui bahwa tidak semua orang mau mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang kita sudah nyatakan dengan terang-terangan dan gamblang. Tuhan Yesus sendiri ditolak di wilayah Gerasa karena kesaksian, pemberitaan, kuasa yang dinyatakan. Kita harus sadar kalau kita mengalami penolakan, kalau kita mengalami hinaan, tekanan, bahkan pengusiran karena kesaksian kita, karena kita hidup di dalam Kristus, karena kita menjalankan kebenaran Tuhan, dan karena kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang Tuhan berikan kekuatan itu kepada kita. Ketahuilah, itu sudah terlebih dahulu Tuhan alami. Dan kalau itu terjadi, kita tidak perlu mengambil sikap yang apatis atau skeptis untuk pelayanan selanjutnya. Tetaplah kita semangat untuk memberitakan Injil. Walaupun sulit, walaupun sukar, bahkan ditolak, dianiaya, dilecehkan, diremehkan, kita harus tahu dan kita harus menyadari bahwa itu masih mungkin terjadi. Tidak semua orang mau menerima berita Injil dengan penuh sukacita. Mengapa orang gila atau orang yang kerasukan setan ini mau terima Tuhan Yesus, mau menerima apa yang dialaminya? Pertama, karena memang orang ini dipilih Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, orang ini sedang dibelenggu oleh setan, sehingga dia tidak punya kebebasan untuk menerima atau menolak. Yang ketiga, orang ini sendiri memang tidak lagi berdaya. Andai kata orang ini sehat, andai kata orang ini tidak dibelenggu oleh roh jahat, apakah ia mau dilayani oleh Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar itu, di tempat dia berada, akan terima Tuhan karena tidak ada kegaduhan? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, prinsip-prinsip penting di dalam pelayanan ini harus kita pegang teguh. Prinsip yang pertama di dalam pelayanan menghadapi kuasa kegelapan, selalu berupaya untuk tetap hidup kudus, suci, dan benar. Jika kita berdosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan, mengaku segala dosa, memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, selalu tekun mengandalkan Tuhan dan firman-Nya tersimpan di hati. Itulah sebabnya perlu dan penting membaca, merenungkan, merefleksikan firman Tuhan setiap hari, agar firman Tuhan itu menjadi hidup dan kehidupan kita, dan itu menjadi kekuatan. Yang ketiga, selalulah minta urapan dari Roh Kudus dengan kuasanya, supaya kekuatan, otoritas, dan segala yang diperlukan dalam pelayanan seperti ini dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, jangan kompromi dengan kuasa kegelapan. Karena dampaknya itu bukan hanya mengena kepada si orang yang dilayani, bisa jadi kepada masyarakat di sekitar.
Jadi harus tegas, tapi penuh cinta kasih. Yang kelima, jangan memaksakan diri. Kalau memang sudah ditolak, tidak diterima, Tuhan tidak sediakan orang itu untuk kita layani, maka kita cari pelayanan di tempat lain. Dan yang terakhir, tetap bersyukur, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Kiranya renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, berguna bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang dapat kami baca dan renungkan, bahkan yang hamba-Mu ulas dan bagikan pengajarannya. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Tuhan pimpin kami untuk mengerti kedalaman firman-Mu, agar kami menjadi mitra pelayanan di dalam kesaksian hidup kami. Menyatakan kebenaran-Mu dengan kuasa, otoritas, kekuatan di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, dan setiap kami, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, untuk menyaksikan kerajaan surga, menyatakan shalom bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.